Hello, kembali lagi bersama aku Naila di sini. Kita bakal bincang-bincang asik lagi ya kan. Sebelumnya tuh aku baru selesai webinar. Webinarnya itu kayak aku jadi moderator dan hopefully aku udah do best, tapi kayak kadang kita pasti ada aja yang kekurangan gitu pasti ya kan. Itu pasti di akhir ada evaluasi pada diri sendiri khususnya kan teman-teman ya. Kalau di acara besar mungkin evaluasi gede atau gimana, tapi kayak evaluasi untuk diri aku sendiri kayak aku tahu ini semua ini bukan mudah, semua gak ada yang mudah, semuanya tuh perlu persiapan, perlu kematangan gitu. Karena apa sih yang membuat kita ini kayak takut gitu, karena itu adalah ketidaktahuan. Kayak kita nggak takut karena kita nggak tahu. Kalau kita tahu pasti kita nggak bakal takut gitu kan. Kayak sama halnya kalau kita tahu materinya, kita tahu pembahasannya, subbabnya apa, kita nggak bakal takut, kita nggak bakal pede, pasti kita bakal pede kayak menjelaskan apapun itu, kita bakal pede menerangkan segala macamnya. FYI juga aku biasanya aku kan kemarin aku udah buat satu video tentang Rich Dad sama Poor Dad, yang ini buku aku yang ini. Next aku nih bakal juga membahas itu, cuman sebelumnya aku pengen refleksi itu. Kayak di sini kan aku cuman mau koneksi, kayak menyambungin aja kayak yang aku paham gitu kan. Dari kejadian aku pagi tadi aku belajar bahwa komunikasi itu juga ada power. Orang yang bisa berkomunikasi, gak semua orang bisa berkomunikasi ya kan, dengan cerdas gitu. Itu erat kaitannya sama uang. Kayak semua pembahasan dalam seminar aku tadi juga membahas tentang bagaimana power dari keuangan tadi gitu loh. Jadi kayak orang yang memiliki uang, mereka bebas untuk melakukan apapun ya kan, mereka bebas melakukan apapun yang mereka mau. Sedangkan orang yang nggak punya uang gitu, mereka nggak bisa gitu. Makanya di bab kedua ini aku juga belum tuntas, masih mau itu mengapa mengajarkan tentang melek uang. Dan di bab sebelumnya ini benar-benar ditekankan bahwa bagaimana kita bisa mengambil jadikan emosi kita itu bukan untuk berpikir, bukan berpikir itu dengan emosi. Jadi emosi yang kita punya itu kita jadikan untuk berpikir. Jangan sampai pikiran kita dengan emosi, bukan berpikir dengan emosi. Jadi kalau kita berpikir dengan emosi, pasti hasilnya bakal nihil, bakal gak awalnya, karena kita melibatkan emosi gitu. Jadi jadikanlah emosi itu untuk kita berpikir. Ketika kita mengalami kesulitan, kita itu kayak aku capek nih hidupnya gini-gini aja gitu kan, kayak aku ini kenapa gini-gini aja gitu. Nah itu kita jadikan sebagai emosi kan. Nah kita pikir kenapa ini kita gini-gini aja, apa yang perlu kita upgrade dari diri kita, kayak skill apa yang belum ada, ngapain, kerjaan apa yang belum kita coba, atau apakah aku udah baik dalam sisi misalnya berkomunikasi dengan sesama, atau sisi apa sih skillku gitu, apa sih kemauanku gitu kan, apa aku udah baik ya dalam bidang komunikasi, apa aku udah pandai public speaking. Itu tuh kayak refleksi bener. Jadi kayak sometimes aku jadi moderator tadi kayak oh my god, ternyata aku belum, kayak aku belum dikatakan mendekati sempurna aja, enggak, karena aku ngomong kayak masih yang bener-bener kejeda. Dan ya itu perlu banyak latihan, karena seiring berjalannya waktu, ketika kita terus berlatih, aku yakin pasti kita bisa. Cuman kadang kita aja yang nggak mau gitu. Nah sama kayak halnya juga ketidaktahuan. Ketakutan adalah bersumber dari ketidaktahuan. Kenapa kita takut? Karena kita nggak tahu gitu. Semua orang memiliki peluang yang sama, semua orang memiliki akses yang sama, tapi orang yang tidak memiliki akses itu karena apa? Karena ketidaktahuan tadi.
kesempatan, peluang-peluang itu nggak semua orang bisa dapatin, karena tadi informasi yang penting yang membawa kita untuk keluar dari ketidaktahuan dan keluar dari rasa takut itu bersumber karena apa? Karena kita nggak prepare, karena kita nggak matang, karena kita nggak siap, karena kita belum siap, karena kita belum preparation is the key of presentation. Itu benar-benar kayak suatu quotes yang diajarkan dari guru aku, dosen aku di kampus, ya kan, sangat menekankan is prepare kayak apapun pekerjaan yang kita kerjain itu tetap kita harus prepare gitu. Sama halnya kayak aku kalau di sekolah bisnis aku ada kayak if you fail to plan, you are planning to fail. Kayak kalau kita gagal merencanakan sesuatu, berarti kalau kita gagal dalam sesuatu berarti kita gagal merencanakan. If you fail to plan, you are planning to fail. Kalau kau gagal merencanakan berarti kamu merencanakan kegagalan. Berarti kegagalan itu sebenarnya rencanamu gitu. Nggak ada yang namanya gagal itu, yang gagal rencana karena kita belum siap. Nah, ketika kesempatan itu datang kita harus sudah siap. Makanya sebisa mungkin apapun yang ada di depan kita, ketika kita dihadapkan dengan kesempatan kita bisa mengambilnya. Itu adalah salah satu hal yang sangat sangat harus kita tanamkan dalam diri. Kayak aku siap dan aku akan selalu siap di segala kondisi dan keadaan apapun gitu teman-teman. Jadi kayak ini nggak ada, ini it's just refleksi aku, apa yang aku dapat dari belajar, apa yang aku dapat dari webinar tadi pagi dan sampai sekarang zuhur. Nah itu kayak kadang kita suka melewatkan apa yang orang-orang lewatkan gitu kan. Waktu kita ini masih muda gitu, waktunya anak muda itu sangat mahal. Kayak kita masih bisa melakukan apapun. Mahal kenapa? Karena kita belum ada terikat sama hal apapun. Aku bisa dengan mudah, aku bisa dengan gampang melakukan apapun yang aku mau tanpa harus aku. Jadi usahakan yang kita lakukan itu yang benar-benar bermanfaat untuk diri kita terutama, karena hidup itu cuma sekali. Hidup yang bagaimana yang kami inginkan itu ada di tangan kita masing-masing. Aku nggak bicara tentang apapun kesempatan, aku nggak lagi endorse apapun, aku cuman mau untuk, karena video ini juga untuk aku sendiri, untuk rekam jejak aku kayak supaya kayak lebih bagus aja. Maksudnya bukan lebih bagus ya, lebih mengingatkan kepada diri sendiri. As channel makanya aku gak cari subscriber juga di channel ini. Kalau yang nonton aku nggak cari subscriber, aku nggak cari apapun, dan mungkin kalau nanti arahnya bakal ke sana aku bakal kerjain, aku cuma nggak mau melewatkan kesempatan yang ada pada diriku. Itu teman-teman, it's hopefully I happy today, so thanks to watching my channel, see you, bye bye.